Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menjadi pusat produk halal. Perkara halal tidak lagi menjadi dominasi umat muslim. Masyarakat dunia ikut menuntut kehalalan suatu produk. Tidak heran jika keberadaan sertifikasi halal produk menjadi penting, mulai dari bahan, pengolahan hingga kemasan. Pentingnya sertifikasi halal ini membuat pemerintah mendorong agar pelaku usaha yang menghasilkan produk agar mendaftarkan diri dan mendapatkan sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama, selaku lembaga yang mengeluarkan sertifikat penting ini, menghimbau pelaku usaha segera mendaftar fasilitasi sertifikasi halal gratis dengan mekanisme yang lebih ringkas, termasuk pendaftaran secara online melalui laman ptsp.halal.go.id. Tahun 2022 ini, BPJPH menyediakan kuota 324.834 sertifikasi halal gratis. Keberadaan BPJPH ini untuk mengimplementasikan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Mengapa harus mengantongi sertifikat halal? Karena memiliki banyak manfaat dan mendorong produk pengusaha mikro, kecil, dan menengah memperluas pasar, baik pasar lokal maupun menembus pasar global. Sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam memilih produk. Wajar jika UMKM antusias ikut program ini, karena manfaat yang akan didapat. Di Lampung, Kemenak mencatat ada 7.147 usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal dalam program Sehat Halal Gratis. Antusias UMKM yang mendaftar sebenarnya melebihi jumlah tersebut. Seperti di Tanggamus, hanya 320 UMKM yang lolos dari jumlah pendaftaran 391 orang. Pesawaran dari target 405 UMKM dan pendaftar 510 usaha. Lampung Utara dari target 1.000 UMKM dan terdaftar 1.107 UMKM. Dan Lampung Timur dari target 1.060 usaha dan terdaftar 1.104 usaha. Mereka yang tidak lolos ini karena tidak memenuhi syarat untuk pengajuan sertifikasi halal, terutama harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB dengan resiko rendah atau perizinan tunggal. Pengurusan NIB sendiri berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Seharusnya persyaratan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal ini lebih dimasifkan lagi agar mereka mampu memperluas pasar bagi produknya. Tidak hanya pasar lokal, tapi juga internasional. Pendampingan dan pengawasan harus dilakukan pemerintah kepada pelaku usaha secara nyata, bukan simbolis. Bahkan, sebisa mungkin sertifikasi yang dikeluarkan merupakan sertifikasi halal berstandar internasional. Ini penting dan menjadi salah satu langkah strategis yang perlu digiatkan untuk mendorong Indonesia menjadi pengekspor produk halal, terutama makanan dan minuman. Selama ini, Indonesia menjadi negara pengonsumsi produk halal berdasarkan data State of Global Islamic Economic Report. Pada tahun 2020 hingga 2021, Indonesia merupakan negara paling tinggi dalam konsumsi makanan halal, yakni mencapai 114 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menjadi peluang dan tantangan kita untuk menjadi produsen sekaligus pengekspor produk bersertifikat halal dengan standar internasional. Memang,
Perlu langkah strategis untuk menjadikan negeri ini sebagai produsen dan eksportir. Dan itu harus dilakukan bersama, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha. Kolaborasi yang tangguh akan mewujudkan kita menjadi negara produsen dan eksportir produk halal. Oke Bang Ago, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Iya, tajuk Lampung Pos kali ini itu mengangkat tema menjadi pusat dari produk halal dunia. Wow, keren sekali ya. Tentunya dari hal ini sendiri kita bisa melihat adanya potensi. Nah, kenapa alasan dari Lampung Pos sendiri akhirnya mengambil momen untuk tajuk seperti ini? Ya, jadi begini, kita tidak melihat kebijakan pemerintah untuk menggencarkan sertifikasi produk halal itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya kan, memang jumlah penduduk muslim di Indonesia itu sangat besar ya, 83% dari total populasi penduduk ya, sekitar 220 juta lebih. Ya. Tetapi kita juga harus melihat potensi yang lebih besar lagi, yaitu pasar global, di mana jumlah penduduk muslim saat ini tuh mencapai angka 1,93 miliar, ya, sekitar 2030 nanti itu akan naik angkanya menjadi sekitar 2,2 miliar dari penduduk dunia. Ini kan populasi yang sangat besar sekali, dan dengan populasi yang besar sekali misalnya itu punya kebutuhan atau konsumsi produk-produk halal ya, dan ini adalah potensi yang luar biasa besar sekali sebenarnya. Ya, tentunya kekhasan dari muslim sendiri, mereka sangat selektif ya untuk mengonsumsi berbagai produk, bukan hanya makanan, bahkan sekarang pakaian juga begitu kan. Kita melihat seperti apa fashion dari pakaian muslim sepertinya juga mulai merembak ke seluruh dunia. Nah, untuk produk makanan sendiri tentunya dibutuhkan adanya sertifikasi yang cukup panjang ya Bang ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang tantangannya saat ini yang dihadapi untuk mendapatkan sertifikasi halal itu sendiri seperti apa Bang? Ya, tentu saja kalau kita melihat bahwa potensi produk halal di pasar dunia itu sangat besar, artinya apa? Artinya proses sertifikasi yang kita jalani itu tidak hanya ya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tapi juga harus bisa memenuhi dan bisa berkompetisi untuk kebutuhan pasar luar negeri ya. Jadi tidak hanya bicara soal, kalau kita bicara pasar luar negeri itu tidak hanya sebatas apakah produk ini sudah halal ya, tetapi juga apakah produk ini berkualitas, apakah memiliki komponen-komponen yang bermutu tinggi. Nah, jadi makanya bagaimana proses sertifikasi produk halal ini ya tidak hanya ditargetkan untuk memenuhi pasar ya dari konsumsi produk halal dalam negeri, tapi kalau bisa menuju internasional, dan tentu saja banyak syarat yang harus dilalui ya. Yang tidak halal aja, misalnya bicara buah, itu masing-masing negara punya syarat-syarat tertentu supaya apa? Supaya produknya itu negara luar itu bisa masuk ke pasar dalam negeri mereka. Baik, tentu standarnya juga akan semakin lebih tinggi lagi, dan mungkin persaingannya dan juga upayanya harus lebih ditingkatkan lagi. Menarik sekali ya Bang Ago. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk obrolan kita di Bedah Tajuk Lampung Pos. Tetap bersama kami.